Salam alehem saudara-saudara, sehat sejahteralah. Inilah CTN Channel, membangun dan memulihkan kepada kehidupan yang lebih baik, benar dan mulia. Selamat menonton video ini, Tuhan memberkati. Saudara-saudara, dalam bagian pertama dari pengajaran tentang teori pengangkatan umat Tuhan sebelum masa kesusahan besar itu, sudah kami sampaikan bahwa teori itu berawal dari penglihatan seorang perempuan di dalam persekutuan doa yang dipimpin oleh pendeta Edward Irving di Skotlandia pada tahun 1831. Oleh pendeta Edward ditambahi ayat-ayat pendukung. Nah, ayat-ayat pendukung ini yang akan kami bahas di sini. Benar tidak mendukung ayat itu atau malah berkebalikan. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita ikuti video ini dengan hati yang terang. Saudara-saudara, pada bagian keempat dari video pengajaran tentang doktrin teori pengangkatan umat Tuhan sebelum masa kesusahan besar, kami akan menjelaskan tentang bagaimana sikap, perilaku dan keberadaan umat kudus Tuhan selama masa kesusahan besar dengan dukungan ayat-ayat yang akan kami sampaikan nanti, dan juga bagaimana alasan-alasan tanggapan-tanggapan yang dipakai pendukung teori tersebut untuk meneguhkan bahwa teorinya itu benar. Mari saudara-saudara, kita ikuti dengan pikiran yang lapang dan hati yang tulus, minta pimpinan Roh Kudus. Pasti semuanya mencerahkan jiwa kita. Ayat-ayat yang digunakan untuk dasar dari doktrin teori pengangkatan umat Tuhan sebelum masa kesusahan besar adalah antara lain, yang pertama adalah dari kitab Lukas 21 ayat 36. Demikianlah firman Tuhan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudara-saudara, ayat tersebut mereka gunakan untuk alasan demikian. Nah, ini adalah tepat sekali bahwa kita sungguh-sungguh akan diangkat sebelum aniaya besar terjadi. Saya pernah mendengar khotbah di KKR kaum muda, saudara-saudara. Pendeta itu dengan semangat mengatakan, saudara-saudara, ayat ini yaitu Lukas 21 ayat 36 itu adalah bukti bahwa kita akan diangkat sebelum aniaya besar itu terjadi. Ada amin saudara, semua mengaminkan dan semua tepuk tangan. Saudara-saudara, setelah kami kaji lebih dalam ayat ini dengan berdoa pimpinan Roh Kudus, akhirnya bisa kita temukan bahwa dalam ayat tersebut Tuhan tidak pernah berjanji atau bersabda bahwa umat kudusnya akan diangkat sebelum masa kesusahan besar. Saudara cermati kitab Lukas 21 ayat 36 tersebut. Di situ dikatakan, berjaga-jagalah sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Semua yang akan terjadi itu bisa kita temukan dari ayat-ayat sebelumnya, yaitu ketika Tuhan berbicara menjelang kedatangannya. Ada gempa bumi, perang, ada guncangan di langit, di bumi, sehingga semua penduduk dunia itu ketakutan sekali dengan itu. Nah, dengan orang yang berdoa dan berjaga-jaga, kalau ada perkara bencana besar terjadi seperti itu dari langit, ada batu menyasar pada kita, kalau kita sudah berdoa berjaga-jaga akan tahu kita, batu itu akan mengenai kita, kita bisa menghindar. Nah, orang yang tidak
berjaga-jaga, maka dia meskipun tekun berdoa akan terkena hantaman batu itu. Nah, itu namanya luput dari semua yang akan terjadi itu, saudara. Coba saudara cermati di situ. Kata luput itu bukan berarti diangkat ke surga sebelum aniaya terjadi. Itu adalah anggapan pendapat yang hanya dibuat-buat untuk menyenangkan jemaat, tapi menyesatkan sekali. Cermati lagi di situ, saudara. Tidak ada yang mendukung bahwa gereja atau umat Tuhan akan diangkat sebelum aniaya besar. Haleluya. Akhirnya Roh Kudus menyingkapkan kebenaran sebelum semuanya terjadi. Ayat berikutnya, saudara-saudara, yang dipakai dasar untuk mendukung doktrin teori pengangkatan sebelum masa kesusahan besar itu adalah dari Wahyu atau Gilyahna 3 ayat 10. Demikian saya bacakan, saudara-saudara. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Itu ayat, saudara, yang dipakai. Nah, mereka dengan mantap mengatakan, nah di situ kan dikatakan dilindungi. Jadi kita ini untuk dilindungi berarti kita diangkat sebelum aniaya besar itu terjadi. Ini juga anggapan yang ngawur, saudara, yang sembrono, yang untuk memuaskan jemaat saja. Sebenarnya kalau kita cermati, tidak ada janji Tuhan untuk mereka yang menantikan Tuhan, yang menuruti firman Tuhan, untuk diangkat sebelum masa aniaya besar. Tidak ada dalam nats tersebut. Juga nats sebelumnya sudahnya tidak ada. Di situ dikatakan, Aku pun akan melindungi. Kata melindungi itu berarti memelihara. Juga teks di terjemahan lain juga sudah diganti melindungi itu memelihara. Atau melindungi itu membentengi, menjagai. Contohnya adalah kalau ada huru-hara besar. Nah, kalau kita dilindungi itu berarti kita dibentengi. Yang membentengi bisa mungkin polisi, tentara, nah kita aman. Atau dibentengi dengan tembok besar seperti orang-orang di kota Yeriko dulu di dalam tembok. Nah, berarti kan aman. Itu contoh, saudara. Contoh lain yang nyata, dikatakan bahwa Tuhan itu gembala yang baik. Kita domba-dombanya. Nah, kalau ada mau macan atau singa mau menerkam kita sebagai domba-domba, maka sang gembala itu akan melindungi. Caranya adalah akan melawan singa itu, menghancurkan singa itu, atau mengusir singa itu, sehingga kita dalam perlindungannya, kita aman sebagai domba-domba gembalaannya. Kalau ada racun-racun yang mau kita makan sebagai domba, maka sang gembala tahu, oh itu makanan itu mengandung racun, maka disisihkan makanannya, diganti makanan yang baik, yang menyegarkan untuk kita sebagai domba-dombanya. Itu adalah pemeliharaan atau perlindungan dari Tuhan. Jadi bukan diartikan dilindungi itu diangkat ke surga atau diangkat sebelum kesusahan besar. Itu adalah anggapan. Orang-orang yang percaya seperti itu hanya iman anggapan, akan kecewa, saudara. Nanti kalau masa penghakiman kita akan ditolak seperti Matius 7 ayat 21 ayat sampai 23. Jadi itulah, saudara-saudara, kita harus mencermati ayat ini. Jadi di sini tidak ada janji untuk mengangkat. Melindungi itu berarti seperti itulah, saudara. Yang taat pada firman Tuhan itu akan dilindungi atau dipelihara. Sehingga apa? Kita tetap aman. Kalau ada bencana-bencana baik di langit, di bumi, di laut, semua ketakutan penduduk bumi, tapi kita nyaman. Mengapa? Kita dilindungi Tuhan. Malaikat-malaikat Tuhan akan diutus melindungi, menjagai kita. Itu namanya perlindungan. Jadi kita tetap ada di bumi, sementara aniaya besar terjadi.
ya bencana alam terjadi, kita tetap ada di bumi, tapi dalam perlindungan Tuhan. Itulah janji keselamatan yang sesungguhnya kalau kita sungguh-sungguh menaati firman-Nya. Jadi tidak diangkat, tapi kita tetap di bumi. Itu juga dikuatkan dengan kitab Efesus 6, Saudara, ayat 10 sampai 13. Di situ dikatakan bahwa kita harus siap sedia menggunakan perlengkapan senjata Tuhan untuk berperang pada hari yang jahat itu. Hari yang jahat itu bisa diartikan kesusahan besar ini, Saudara, atau aniaya besar ini, atau munculnya The Beast 66 yang akan menyerang umat kudus Tuhan. Makanya kita diberi perlengkapan. Mengapa Tuhan memperlengkapi kita? Berarti kita tetap di bumi untuk menghadapinya dengan doa, berjaga-jaga, dan semua senjata yang disiapkan oleh Tuhan kita gunakan untuk berperang. Ada ketopong keselamatan, ada baju sirah, ada pedang, ya, dan seterusnya. Apa artinya, Saudara? Kita tetap di bumi sementara aniaya besar terjadi. Kita tetap, tapi kita dilindungi, kita diperlengkapi senjata untuk berperang. Benarkah kita diperangi? Benar, Saudara. Itu bisa dilihat di dalam kitab Gilyahna atau Wahyu 13 ayat 7 dan 8. Di situ dikatakan, Saudara, bahwa The Beast 66 yang keluar dari laut itu akan memerangi umat kudus Tuhan. Bahkan berusaha menaklukkan. Itu berarti apa, Saudara? Umat kudus Tuhan diserang. Karena itu Tuhan memperlengkapi seperti Efesus 6 itu dengan perlengkapan senjata Tuhan. Berarti tidak diangkat, tetap di bumi. Kemudian Wahyu 13 ayat 10 jelas sekali, Saudara. Mengapa kita umat kudusnya tetap ada di bumi? Setelah diperlengkapi, dilindungi tersebut. Karena Wahyu 13 ayat 10 mengatakan untuk menguji ketabahan dan iman orang-orang kudus Tuhan. Haleluya, saudara-saudara. Itulah yang benar, saudara. Jadi, saudara-saudara, kalau sekarang ada anggapan bahwa ayat-ayat tersebut untuk mendukung teori itu adalah salah. Ayat-ayat yang digunakan untuk mendukung seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa kita akan diangkat sebelum masa aniaya besar, itu sesat, itu salah. Sesat karena tidak sesuai kitab suci. Marilah, saudara, yang tulus, yang mengerti firman Tuhan ini berbalik dari jalan kita, supaya kita tidak terlambat untuk masuk penghakiman dan kita ditolak Tuhan padahal kita merasa benar. Kita merasa benar karena mengikuti hamba-hamba Tuhan atau mempelai Mesias yang mengkhotbahkan bahwa kita akan diangkat sebelum masa kesusahan besar. Itu tidak sesuai kitab suci, tidak didasari oleh ayat-ayat pendukung di dalam firman Tuhan.